Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua mata kuliah Machine Learning. Topik kita adalah sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup Machine Learning. Sebelum masuk ke teknis, saya ingin mengajak mahasiswa untuk melihat bagaimana Machine Learning itu lahir, berkembang, hingga akhirnya menjadi salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membahas evaluasinya, mulai dari konsep awal, era algoritma klasik, sampai era modern berbasis deep learning. Tidak hanya itu, kita juga akan menyinggung ruang lingkup penerapan machine learning, mulai dari kesehatan, bisnis, hingga teknologi yang digunakan sehari-hari. Harapannya setelah pertemuan ini, mahasiswa punya gambaran besar bahwa machine learning bukan hanya tentang algoritma, tetapi juga bagaimana teknologi ini mempengaruhi berbagai kehidupan di sekitar kita atau di sekeliling kita. Baik, sebelumnya ini adalah outline-nya, ada capaian pembelajaran, materi berupa definisi ringkasnya, sejarah dan evolusi machine learning, ruang lingkup dan aplikasi, dan kuis cepat sebanyak 20 soal, dan terakhir adalah ringkasan dan juga referensi. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, mari kita lihat dulu CPL yang terkait dengan pertemuan ini. Dari segi sikap, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, menghargai keberagaman budaya dan temuan orisinal, serta menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Dari sisi pengetahuan, mahasiswa harus memahami konsep teoritis sistem informasi secara umum maupun mendalam, mampu mengkaji dan menerapkan, serta mengembangkan konsep, serta mengambil keputusan tepat, serta memiliki dasar komputasi cerdas dan visualisasi data. Untuk keterampilan umum, CPL menekankan pada kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, bekerja mandiri, mengambil keputusan secara tepat, serta mendokumentasikan hasil kerja dengan etika akademik. Dan terakhir, di keterampilan khusus, mahasiswa ditargetkan mampu menyelesaikan masalah TIK menggunakan komputasi cerdas dan visualisasi data, serta merencanakan dan mengorganisasikan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi capaian-capaian inilah yang akan menjadi landasan pembelajaran kita dalam pertemuan ini. Selanjutnya mari kita lihat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai oleh kalian selama mengikuti perkuliahan ini. Pertama, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar dan metode machine learning, termasuk kelebihan dan keterbatasannya. Kedua, mampu menguasai teknik perancangan model machine learning yang bisa diterapkan pada permasalahan nyata di berbagai bidang. Ketiga, mahasiswa ditargetkan dapat menerapkan algoritma machine learning melalui proses uji coba, evaluasi, dan perbaikan. Keempat, mampu menganalisis serta mengoptimalkan performa model machine learning dengan cara mengukur error dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan praktis sekaligus kritis dalam memanfaatkan machine learning untuk pengambilan keputusan, otomatisasi, maupun inovasi. Untuk pertemuan kedua ini ada dua capaian yang ingin kita raih. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan sejarah perkembangan machine learning mulai dari konsep awalnya hingga perkembangannya di era modern saat ini. Dengan pemahaman sejarah, kita bisa melihat bagaimana bidang ini berevolusi dan mengapa teknologi yang ada sekarang bisa muncul. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami ruang lingkup penerapan machine learning di berbagai bidang, bukan hanya di teknologi ataupun komputer, tapi juga di kesehatan, bisnis, pendidikan, bahkan kehidupan sehari-hari. Jadi di akhir pertemuan, kalian tidak hanya mengenal istilah machine learning, tetapi juga paham bagaimana bidang ini tumbuh dan seberapa luas dampaknya.
Mari kita mulai dengan sebuah definisi ringkas tentang machine learning. Secara sederhana, machine learning adalah sebuah sistem yang belajar pola dari data untuk menghasilkan prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit langkah demi langkah. Jadi, bukan kita yang memberitahu setiap aturan, melainkan sistem yang belajar dari contoh. Dalam perkembangannya ada 3 paradigma utama. Pertama yaitu paradigma supervised learning, yaitu pembelajaran dengan data yang sudah diberi label. Kedua, unsupervised learning, ketika data tidak punya label dan sistem mencoba menemukan pola sendiri. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning, di mana agen belajar dengan mencoba mendapatkan umpan balik berupa reward ataupun punishment. Lalu, apa saja elemen penting dalam machine learning? Pertama, ada data, baik berupa fitur maupun label. Kedua adalah algoritma, yaitu resep bagaimana model itu dibangun. Kemudian model, yaitu hasil pembelajaran yang bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah metrik evaluasi untuk mengukur seberapa baik performa dari model. Dan yang terakhir adalah deployment, yaitu penerapan model ke dunia nyata agar bisa digunakan. Dengan fondasi ini kita bisa melihat bagaimana machine learning bekerja dalam berbagai aplikasi. Pada periode 1950 sampai dengan 1970-an, penelitian AI masih didominasi oleh pendekatan klasik atau simbolik. Sistem dibangun menggunakan aturan logika eksplisit atau rule based. Contoh sederhananya, jika pasien demam dan batuk, maka kemungkinan terkena flu. Nah, aturan ini semuanya dituliskan oleh manusia. Pada tahun 1957 menjadi tonggak penting dengan lahirnya perseptron oleh Rosenblatt. Ini adalah model sederhana yang dapat belajar dari data dan menjadi cikal bakal jaringan syaraf modern atau jaringan syaraf tiruan, artificial neural network. Lalu pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, pendekatan mulai bergeser ke arah statistik. Metode populer muncul seperti naive Bayes, KNN, dan decision tree, yang mana ketiga model machine learning ini sudah kalian pelajari di artificial intelligence mata kuliah yang ada di semester kemarin. Yang juga penting, pada periode ini diperkenalkan praktek pembagian data atau pembagian dataset menjadi train, validation, dan test, serta konsep model selection. Prinsip ini masih digunakan sampai sekarang atau saat ini. Jadi era ini adalah masa transisi dari aturan yang kaku menuju pembelajaran berbasis data dan probabilitas. Memasuki tahun 1990 sampai 2000-an, machine learning masuk ke fase modern. Algoritma yang kuat bermunculan seperti support vector machine atau SVM dengan konsep margin. Kemudian ada kernel methods untuk data non-linear, serta metode ensemble learning seperti Bayesian, boosting, dan random forest. Di periode ini machine learning banyak dipakai untuk data teks, data berupa teks ya, kemudian data tabular, dan citra sederhana. Citra itu gambar, datanya atau inputnya berupa gambar. Namun untuk data berupa citra itu masih memerlukan fitur buatan manusia atau handcrafted features sebelum bisa diproses oleh model machine learning.
tahun 2010-an sampai sekarang itu membawa era deep learning, yaitu lompatan performa terjadi berkat model yang bernama CNN atau Convolutional Neural Network. Ini model CNN ini diperuntukkan untuk input berupa citra atau gambar. Kemudian ada juga model RNN, LSTM, dan GRU untuk data sekuensial. Data sekuensial itu data yang berdasarkan periode waktu, seperti data saham. Itu kan boleh per bulan, boleh per minggu, boleh per hari, boleh per jam, boleh per menit, boleh per detik. Dan juga ada yang namanya model transformer. Ini untuk bahasa alami atau natural language. Jadi model deep learning yang digunakan untuk mengolah data berupa bahasa manusia, bahasa natural. Kemudian ada juga 3 faktor utama yang membuat deep learning ini booming atau membuat deep learning ini menjadi hal yang mungkin dan sangat bisa sekali diimplementasikan. Yang pertama adalah GPU atau TPU. GPU ini Graphical Processing Unit. Kalau TPU itu Tensor Processing Unit. Ini biasa tersedia pada semacam server ya, yang digunakan untuk komputasi yang sangat masif. GPU yang ada di komputer atau laptop gaming juga bisa itu. Kemudian ada yang namanya big data, yaitu menyediakan jumlah contoh atau example atau input yang sangat besar dan melimpah. Kemudian ada juga yang namanya pustaka deep learning, DL itu deep learning ya, yang open source. Jadi pengembangan deep learning itu semakin cepat itu karena code-nya atau library-nya itu dibuat secara open source. Semua orang itu boleh menggunakannya tanpa memerlukan atau membayar biaya khusus. Contoh dari pustaka open source dalam deep learning itu yang paling terkenal adalah TensorFlow dan juga PyTorch. Kalau TensorFlow itu besutannya Google, kalau PyTorch itu besutannya Meta Facebook. Hasilnya bisa kita lihat dalam sehari-hari, seperti contohnya kamera smartphone yang bisa mengenali wajah, Google Translate yang semakin akurat, hingga Siri dan Alexa yang memahami suara kita. Machine learning kini mempunyai dampak besar pada industri dan masyarakat. Pertama, dalam hal personalisasi. Rekomendasi produk di Amazon atau Tokopedia dan juga konten di TikTok atau YouTube semua disesuaikan dengan preferensi individu menggunakan machine learning. Kedua, otomasi cerdas. Chatbot layanan penggunaan voice assistant seperti Alexa dan Siri hingga robotic process automation atau RPA di perusahaan. Ketiga, keputusan berbasis data. Machine learning dipakai untuk analitik prediktif di keuangan, prediksi risiko penyakit di kesehatan, dan optimasi supply chain di logistik. Tren terbaru juga sangat menarik seperti foundation model seperti GPT dan BERT. GPT ya, ChatGPT ya. Kemudian ada MLOps untuk mengelola pipeline produksi machine learning. Kemudian ada responsible AI untuk menekankan etika, fairness, dan privacy. Dan Edge AI untuk menjalankan machine learning di perangkat IoT dan smartphone. Artinya, machine learning tidak lagi sekedar alat teknis, tetapi juga sudah menjadi bagian penting dari strategi bisnis dan kebijakan etis.
Kemudian kalau kita perbesar ke dampak industri, ada 3 kategori utama. Yang pertama adalah personalisasi, contohnya rekomendasi produk di e-commerce seperti tadi Tokopedia, dan rekomendasi konten di TikTok. Semua ini membuat pengalaman pengguna lebih relevan dan menarik. Kedua, otomasi cerdas, chatbot tadi untuk melayani ribuan pelanggan sekaligus tanpa lelah. Yang ketiga adalah keputusan berbasis data. Di keuangan, contoh di keuangan, mesin learning mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Di kesehatan, membantu dokter untuk prediksi analitis terkait dengan kesehatan pasien. Dalam supply chain, mesin learning mengoptimalkan rute logistik untuk menghemat biaya. Sekarang kita bahas lagi kembali ya. Tadi sudah sempat disebutkan mengenai trennya. Tren pertama itu adalah foundation models. Model besar seperti model machine learning ya. Ini lebih tepatnya model deep learning yang besar seperti GPT, BERT, dan CLIP itu bisa dipakai ulang untuk berbagai tugas melalui yang namanya kita sebut transfer learning dan fine tuning. Yang kedua, MLOps. Ini adalah praktek yang mirip DevOps untuk machine learning. Ada isu etika bagaimana memastikan model itu adil, tidak bias, dan menjaga privasi data. Regulasi seperti GDPR membuat hal ini semakin penting. Yang tren keempat adalah Edge AI. Jadi alih-alih kita jalankan di server sebesar, model kini bisa dijalankan di perangkat kecil seperti IoT, smartphone, bahkan mobil otonom atau mobil otomatis. Fokusnya adalah efisiensi energi dan latensi rendah. Ini kenapa disebut efisiensi energi? Karena sekarang pengembangan atau development dari machine learning tingkat tinggi atau deep learning itu sangat memerlukan energi listrik yang sangat besar. Makanya efeknya kemana-mana. Ketika listrik besar digunakan, pasti muncul panas yang berlebih, otomatis akan menggunakan pendingin menggunakan AC atau menggunakan air akan berkurang. Itu ada penelitiannya sendiri bahwa ternyata pengembangan dan juga bisnis di bidang AI ini itu sangat amat memakan banyak energi. Kemudian untuk bisa bertahan di era machine learning modern, ada beberapa keterampilan penting. Yang pertama, literasi data. Jadi mahasiswa harus bisa memahami, membersihkan, dan memvalidasi data. Tidak cukup hanya mengumpulkan data, tapi juga bisa menceritakan insight lewat data storytelling. Kedua, evaluasi dan interoperabilitas. Kita harus tahu matriks yang relevan untuk deteksi kanker. Recall lebih penting daripada akurasi. Selain itu, model harus bisa dijelaskan lewat explainable AI seperti menggunakan LIME atau SHAP untuk transparansi. Yang ketiga adalah monitoring drive. Data di dunia nyata selalu berubah. Model harus dipantau agar tidak usang dan dilakukan retraining bila perlu. Keempat, kolaborasi lintas bidang. Machine learning tidak bisa berjalan sendiri. Untuk aplikasi kesehatan perlu kerjasama dengan dokter. Untuk aplikasi bisnis harus berdiskusi dengan analis keuangan. Jadi inilah keterampilan yang membuat lulusan atau mahasiswa yang mempelajari machine learning relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ruang lingkup. Machine learning tidak hanya memilih, maksudnya machine learning itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana memilih model algoritma. Ia mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari pipeline teknis hingga tata kelola model. Dari sisi pipeline, alurnya adalah data preparation, itu untuk membersihkan data, mengatasi missing values, membuat fitur yang relevan. Yang kemudian yang kedua, modeling,
memilih algoritma yang tepat, melatih dan melakukan tuning. Yang ketiga, mengukur performa model dengan metrik yang sesuai. Yang keempat, deployment, yaitu mengintegrasikan model ke sistem yang real atau nyata. Yang kelima, monitoring, memantau kinerja agar tetap stabil dari waktu ke waktu. Selain dari aspek teknis, ada juga tata kelola. Kita harus memastikan model aman dari serangan, menjaga privasi data pengguna, serta mengurangi bias agar keputusan yang dihasilkan adil. Yang selanjutnya, aplikasinya pun lintas sektor, mulai dari bisnis, itu untuk prediksi pelanggan yang berhenti atau churn, rekomendasi produk, kemudian bagaimana untuk memprediksi harga yang dinamis, pricing dynamics. Kemudian kesehatan, mencari medical imaging, prediksi resiko penyakit. Kemudian transportasi industri, yaitu untuk optimasi rute distribusi dan predictive maintenance. Dan yang keempat adalah keuangan, yaitu fraud detection atau implementasinya juga ada di credit scoring untuk pemberi kredit. Jadi dengan memahami ruang lingkup ini, kita bisa melihat machine learning sebagai sistem yang lengkap, bukan sekedar algoritma. Oke, ini tadi kita jelaskan lebih dalam ya, kita diskusikan pipeline proses terkait dengan yang ada di dalam ruang lingkup ML. Sekarang pipeline machine learning itu adalah aliran kerja utama yang dilalui sebuah proses machine learning. Yang pertama adalah data preparation. Tahap ini yang paling memakan waktu, bisa sampai dengan 70-80% dari proyek kita. Kita perlu membersihkan data, menangani missing values atau kolom-kolom atau sel-sel yang kosong, sel dari Excel contoh ya. Kemudian menghapus outlier serta melakukan feature engineering agar data siap dipakai. Kemudian kita masuk ke modeling. Setelah data siap, kita pilih algoritma seperti contohnya decision tree, SVM, neural network, dan lain-lain. Setelah itu kita lakukan proses training, lalu parameter-parameter yang tersedia dalam setiap model itu perlu dituning atau dikalibrasi untuk menemukan pengaturan yang baik sehingga performa dari model machine learning itu menjadi bagus. Kemudian kita lanjutkan ke evaluasi. Model diuji dengan data yang belum pernah dilihatnya. Kemudian hasil dibandingkan menggunakan metrik tertentu agar bisa memilih model terbaik. Selanjutnya adalah deployment dan monitoring. Jadi model itu diintegrasikan ke sistem produksi, lalu dipantau terus-menerus. Jika ada pergeseran data atau data drift, itu model perlu diperbaharui. Nah, pipeline ini bukan sekedar sekali jalan. Jadi setelah deployment kita bisa kembali ke data preparation atau modeling bila performa menurun. Jadi machine learning engineer itu seperti ini. Dengan memahami pipeline, mahasiswa tahu bahwa machine learning adalah proses siklus yang berulang. Kemudian untuk evaluasi machine learning itu harus kontekstual, tidak hanya berhenti pada akurasi. Untuk klasifikasi kita biasa bisa memakai presisi, recall, event score, dan AUC. Tapi kalau misalnya untuk deteksi penyakit kanker misalnya, itu metrik evaluasi recall itu lebih penting. Jangan sampai pasien positif kanker itu terlewat. Untuk regresi, matriks yang biasa dipakai adalah MSE, RMSE, MAE, dan R-square. Misalnya untuk selanjutnya untuk regresi contohnya adalah untuk memprediksi harga rumah, RMSE atau root mean square
error itu menunjukkan seberapa jauh prediksi dari kenyataan atau hasil aslinya. Selain evaluasi, kita juga perlu tahu tata kelola model. Yang pertama adalah keamanannya, memastikan model itu tahan serangan terhadap adversarial attack. Jadi apabila ada data yang sensitif, anggap aja data kotor tapi itu cenderung berbahaya untuk model machine learning kita, itu harus dipastikan model kuat terhadap data tersebut. Kemudian ada privacy, jadi data pengguna harus dilindungi sesuai dengan aturan GDPR atau HIPAA. Ini bisa kalian cari sendiri apa itu GDPR atau apa itu HIPAA. Kemudian ada fairness, yaitu untuk mengurangi bias, mulai dari bias gender, jenis kelamin, bias ras, suku, atau kelompok golongan tertentu. Kemudian ada yang namanya audit reproducibility, yaitu semua eksperimen, data, dan konfigurasi harus terdokumentasi dengan baik sehingga hasil itu bisa diuji ulang oleh orang lain dan hasilnya harus sama. Jadi evaluasi bukan hanya tentang seberapa pintar model, tetapi juga apakah ia aman, adil, dan bisa dipercaya. Ini bisa di skip, tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, di prakalian di mendekati akhir kuliah ada kuis cepat ya untuk menguji pemahaman kalian. Jadi kuis ini terdiri dari 20 soal, dikerjakan melalui Edlink. Waktunya terbatas. Dibuka pukul 10.00 dan ditutup jam 10.30. Jumlah soalnya tadi kan ada 20, tetapi harus dikerjakan dalam kurun waktu 12 menit. Jadi kalau misalnya jam 10 dibuka, berarti jam 10:12 itu maksimal kalian mengerjakannya. Jadi lewat dari 12 menit otomatis kuis akan di close. Nah, kalau misalnya kalian baru membuka kuis jam 10.25, berarti kan waktunya sisa 5 menit tuh. Jadi tenggat waktu durasi pengerjaan 12 menit tadi ya tidak berlaku. Jadi kalian hanya punya waktu 5 menit saja. Jadi saya minta kalian mengerjakan kuis ini jam 10 pas. Dan ingat 20 soal, perlu diperhatikan pertanyaannya apa, jawabannya apa untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, yang ini terakhir sebagai penutup. Mari kita rangkum poin-poin penting pada hari ini. Yang pertama, evolusi machine learning dimulai dari AI simbolik, berlanjut ke pendekatan statistik, lalu machine learning modern dengan SVM dan ensemble methods, lalu hingga akhirnya era deep learning yang mengubah banyak bidang. Kedua, ruang lingkup machine learning mencakup pipeline lengkap dari data preparation, modeling, evaluasi, deployment, sampai monitoring. Selain itu ada aspek tata kelola meliputi keamanan, privacy, fairness, dan juga audit. Yang ketiga, aplikasi machine learning itu sangat luas, mulai dari bisnis, kesehatan, sampai dengan keuangan. Nilai real dari machine learning itu muncul ketika model berhasil dioperasikan dan digunakan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, keberhasilan machine learning bergantung pada 3 hal. Yang pertama itu adalah datanya siap, matriks evaluasi yang tepat, dan monitoring yang berkelanjutan. Tanpa itu, model hanya bagus di atas kertas. Itulah inti dari pembelajaran pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.